Kita bicara mengenai hemoglobinopati. Saya kira saudara-saudara semua sudah pernah mendengar kata-kata hemoglobinopati ini berasal dari kata-kata hemoglobin ya. Kalau kita hemoglobin itu biasanya hemoglobin dalam pembicaraan sehari-hari kadang-kadang sudah umum ya. Kalau orang sekarang pun kalau bilang kok pucat kali kau ya sekarang ya kamu pucat sekali ya. HB-nya berapa? Jadi hemoglobinopati itu selalu disingkat dengan HB ya, HB ya. H besar, B kecil. Kadang-kadang dipakai juga, ada juga yang memakai H besar, B besar ya. Itu tergantung kepada maunya mereka itu. Tapi kalau satu orang membuat seperti itu, jangan berubah-ubah. Berarti dia pakai H besar, B besar, atau seperti kita yang umum ini adalah selalu H besar, B kecil. Oke, slide. Secara definisi, hemoglobinopati adalah sekelompok kelainan herediter. Dari awal, yaitu gangguan pada pembentukan hemoglobin. Ya, jadi herediter, kalau disebut herediter itu adalah bersifat keturunan. Slide. Kelainan ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang hemoglobinopati struktural, dalam dua kurung ada HB-pati, itu disingkat sebagian ya. Dan ini sifatnya adalah kualitatif ya, kualitatif. Merupakan substitusi satu atau lebih asam amino, itu AA kecil. Jadi AA kecil ini juga bukan satu kesatuan satuan yang umum digunakan, ada orang menggunakannya A besar, A besar. Ada orang yang menggunakan A besar, A kecil ya. Pada salah satu rantai peptida hemoglobin. Contohnya HbC, hemoglobin C, hemoglobin E, hemoglobin S, dan seterusnya yang disebut juga dengan Hb varian. Artinya variasi-variasi daripada hemoglobin itu. Hemoglobinopati struktural yang penting merupakan varian dari rantai beta hemoglobin. Hb-pati kuantitatif, hemoglobinopati kuantitatif. Gangguan kecepatan atau absennya. Maaf, ini gangguan ketepatan sebenarnya ya. Ketepatan atau absennya pembentukan satu atau lebih rantai globin sehingga mengurangi sintesis hemoglobin normal. Jadi dia berkurang dari jumlah sintesis hemoglobin normal yang disebut dengan thalassemia. Slide. Ya, kalau kita lihat di sini, hemoglobinopaties tulisannya ya, berjenis-jenis kelainan hemoglobin yang menyebabkan adanya satu keadaan thalassemia sindrom dan kemudian varian hemoglobin. Kemudian ada alpha thalassemia. Thalassemia sindrom ini jadi sindroma daripada thalassemia yang ada seperti alpha thalassemia yang terdiri dari selalu ditulis-tuliskan alpha plus, alpha zero ya. Ini nanti kalau kita belajar terus ini ikutan kita baru tahu alpha zero itu yang mana, alpha plus itu yang mana. Kemudian beta thalassemia. Jadi ada dua, di sini ada dua, ada alpha thalassemia, alpha plus, beta zero, dan beta thalassemia, beta plus, beta positif, tapi kita selalu sebut beta plus dan beta zero. High HbF atau high meningginya HbF thalassemia, delta beta zero, HPPH. Nah, ini kalian bisa lihat perpanjangannya nanti. HPFH. Ini dilihat ya. Dan D, ini D thalassemia. Nanti cari ini. HbF itu apa? HB0, HbFH dan delta itu apa? Delta thalassemia. Kemudian varian daripada hemoglobin ini macam-macam. Ini ada HbS, ada HbE, Hb kontan spring,
dan lain-lain. Slide. Hemoglobin, singkatannya adalah H besar B kecil, dijumpai di dalam dalam satu sel darah merah, SDM ya, sel darah merah. Berfungsi mengangkut oksigen. Nah, jadi fungsinya hemoglobin ini mengangkut oksigen, tentunya dia bisa berikatan dengan oksigen ke jaringan. Nah, dan CO2 dia juga bisa berikatan dengan CO2 untuk membawa oksigen dari jaringan ke paru. Hemoglobin terdiri dari hem, persenyawaan kompleks yang terdiri dari 4 buah gugusan pirol dengan Fe di tengahnya. Globin terdiri dari 2 pasang rantai polipeptida yang berbeda. Slide. Nah, ini dia ya struktur hemoglobin, bisa kita lihat nih ada polipeptida chains globin ya. Jadi ada tetap hemoglobin ini harus ada ion ya. Hem, ion, kalau nggak ada itu ya bukan hemoglobin. Slide. Pada keadaan terreduksi. Nah, itu ingat tuh. Dia menjadi feru. Hb dapat mengangkut O2 dan CO2. Dalam keadaan besi teroksidasi, nah itu ada feri, ada feru, jangan salah-salah, ada juga ibu bos di Medan ini namanya Ibu Feru ya, jangan kalian main-main. Hb tidak dapat mengikat oksigen, tapi dapat mengikat anion yang lain. Setiap hem, nanti kamu tahu sendiri yang hem itu bagaimana. Lihat ya di buku, di textbook. Sekali lihat itu ingat terus. Setiap hem terikat pada rantai polipeptida pada asam amino tertentu, seperti contohnya. Nah, asam amino ini, ingat juga, ada orang menyingkatnya A besar, A kecil. Ada A kecil, A kecil, ada juga A besar, A besar. Jadi tergantung di dalam textbook itu dari awal depannya itu kita udah lihat. Ini singkatannya kalau ini histidin, A besar A kecil, ini histidin. Ingat. Jadi kalau asam amino AA ya. Jadi asam amino histidin ke-67 ada, ke-58 ada, ke-87 ada, ke-92 ada. Ya. Ketentuan ya untuk rantai alfa dan histidin ke-67 dan 92 untuk rantai beta. Slide. Jenis hemoglobin pada masa fetal dini, masa 8 minggu pertama embrio, hemoglobin disebut hemoglobin embrionik yaitu Hb Portland. Yang disebut juga dengan zeta 2 gamma 2. Ini zeta 2 gamma 2. Sini nak. Di kirinya nak. Baik nak ya. Iya bilang. Hb Portland, zeta 2, gamma 2, Hb Gower, zeta 2, epsilon 2, dan Hb Gower 2, ini alfa 2, epsilon 2. Sebenarnya Z-nya ini biasanya itu adalah alfa, ini ketikannya salah ya. Ini sebenarnya A ya, A2, B2. Masa fetal itu siapa yang ganti itu? Masa fetal akhir, masa 12 minggu sudah lahir sampai dengan lahir disebut HbF alfa 2 gamma 2 dan dominan dia di situ 70%. Ini ya embrio Hb Gower ini sebenarnya di sini kan harusnya dia begini tulisannya kan. Alfa 2 gamma 2. Ini kita ada buat, cuma PPDS ini suka mengganti-ganti. HbF dominan 70%. Masa neonatus sampai dengan usia peralihan 3-6 bulan sama dengan Hb dewasa normal yaitu Hba alfa 2 beta 2 itu sebanyak 96% sampai 98%.
HbA2 ada yang salah. Alfa 2, delta 2, 1,5 sampai 3,5%. HbF, alfa 2, gamma 2, 0,5 sampai 0,8%. Jadi kalau nanti ada nasi goreng, mau disimpan? Oh, nggak makan, nggak mau. Oke. Slide. Hemoglobin pembentukan rantai Hb. Rantai Hb ini dimaksudkan adalah rantai hemoglobin, diatur oleh kromosom 16. A dan alfa dan zeta. Kromosom 11 beta gamma, beta delta gamma epsilon. Ini Z-nya apa pula? Ini zeta ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini kita lihat di sini sebenarnya ini ada yang besar ini. Nggak bisa dibesarin ya. Di kromosom 11 dan kromosom 16. Jadi antara kromosom 11 sampai kromosom 16 itu di dalam tubuh pembentukannya ini bersama-sama pada awal daripada kehidupan. Slide. Ini kromosom 16, ini dia kromosom 11. Jadi dua ini bekerja sama. Pada awalnya ada kita sebut di dalam masa embrio yaitu Hb gower 1. Nah, ya. Kemudian ada HbF yaitu pada fetus. Ini kita lihat ada ini apa namanya? Kromosom 16, epsilon, alfa, alfa 2. Ini dia, ini zeta ya, zeta, epsilon, gamma, gamma, delta, beta. Jadi dari kromosom 16 ya dan kromosom 11. Alfa 2 itu dari kromosom 16, sedangkan gamma 2, delta, beta kromosom 11 dan ini ada zeta ya, zeta dan ini epsilon. Sehingga antara kromosom 16 ini dengan kromosom 11 pada awal pembentukan hemoglobin itu terbentuklah Hb gower 1 dengan ini apa namanya tadi? Zeta dan epsilon. Epsilon itu Hb gower 1. Kemudian memang kejadiannya ini semua di embrio. Kemudian dari alfa dan gamma itu gamma 2, alfa 2 gamma 2, HbF itu di fetus. Dan satu lagi, alfa 2, beta 2, itu HbA. Jadi untuk pembentukan di rantai alfa ya, alfa ini ada dua hemoglobin. Hemoglobin F dan hemoglobin A. Hemoglobin F itu alfa 2, gamma 2, sedangkan HbA alfa 2, beta 2. Itu sudah untuk dewasa ya. Ini pada fetus, sedangkan itu pada dewasa. Kemudian juga pembentukan yang lain adalah alfa 2 delta 2 HbA2 ya, antara alfa dan delta itu untuk pada waktu dewasa. Jadi ada dua, alfa 2 beta 2, alfa 2 delta 2. Sedangkan yang ini yang waktu embrio itu sudah tidak ada lagi, tetapi HbF masih ada. Ya, HbF masih ada sampai dia dewasa. Jadi HbF, HbA, HbA2. Nanti kelainan-kelainan daripada jumlah hemoglobin ini itu menunjukkan kelainan. Slide. Hb varian yaitu Hb abnormal, ini substitusi asam amino pada posisi tertentu dari alfa, beta, delta, gamma dari hemoglobin normal. Dinamai berdasarkan abjad HbC, D, E, H, I, Y, atau dan lainnya. Jadi kita nggak ada sebut lagi, jangan kita sebut HBC, HBD, HBE, HBH. Nah, di situ bingung mahasiswanya. Mana HBH katanya? Ya, jadi bilang aja HBC, HBD, HBE, HBH, HBI, HBJ. Jadi kalau dia bilang HBE, ekor, HBH, apa HBH? Kalau perlu dibilang hantu, dan selainnya. Nama kota tempat ditemukannya adalah Hb kolon berdasarkan nama tempat. Ini Hb kolon ada hemoglobin yang dijumpai di kolon, ada Hb globin dijumpai di Wayne, di Hiroshima, Hb Hiroshima, ada Malaysia, ada Toronto dan Oxford dan lain-lain. Slide. Thalassemia.
Thalassemia adalah gangguan pembentukan rantai globin yang diturunkan secara resesif autosomal, yaitu heterozigot biasanya tanpa gejala, homozigot gejalanya lebih berat. Jadi saya harapkan saudara-saudara harus membuka buku untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dengan heterozigot, bagaimana itu dia heterozigot dari hemoglobinnya, dan bagaimana dengan homozigot. Jadi bagaimana bentuknya, tulisannya, dan gejala-gejalanya. Pertama kali thalassemia ini ditemukan di Amerika Serikat dan Italia tahun 25 sampai 27. Mungkin waktu itu kita sama-sama belum lahir. Thalassemia berasal dari kata thalassa, bahasa Yunani yang berarti laut. Banyak dijumpai pada ras Mediterania. Mediterania itu memang daerah laut. Slide. Nah, inilah dia yang kita sebut yang mana carrier, ya. Nah, ini kalau kita bilang normal gain seperti ini ya. Sebelah sana normal gain. Kalau ini dua-dua normal kawin, bisa terjadi 4 macam ini. Bisa dia menjadi apa namanya disorder gain early. Jadi di sini apa? Ini bacaannya apa? He has a disorder. Chief. Child, anak-anak. Oh, child has. Ini pada kelainan. Kelainan. Anak yang membawa carrier setengah. Dan anak ini juga carrier setengah dan ini normal. Yang normal. Jadi kalau kita lihat di atas, kalau yang merah sama merah dia kawin, jadilah. Ya. Nah, ini kan ya. Child disorders. Kalau putih dengan merah bisa kejadian carrier. Jadi ada 2 carrier dan 1 normal. Ini bukan normal. Ini normal. Ya. Normal gen, sedangkan ini ya disorders. Full thalassemia. Slide. Insiden ini thalassemia ditemukan tersebar di seluruh ras Mediterania Timur Tengah, India, sampai Asia Tenggara. 30 tahun terakhir, perubahan pola penyakit bermakna peningkatan pelayanan kesehatan dan deteksi dini intrauterin. 30 tahun terakhir ini ya. Slide. Data dari POPTI, Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassemia Indonesia, secara keseluruhan di tahun 2010 ada 5.050 orang dan pada April 2011 sudah tercatat 5.538 orang. Thalassemia mayor 4.328 penderita. Mayor itu 4.000, berarti yang selebihnya ya minor. Paling banyak ini terjadi di suku Jawa, Sunda, dan diikuti dengan suku Aceh. Nah, kalau ditanya begitu ya, kenapa sih suku Jawa, Sunda, dan paling banyak suku Aceh? Jarang atau hampir tidak ada diderita oleh suku Batak. Ini adalah masalah perkawinan. Kalau kita lihat kenapa orang suku Aceh itu banyak Cina, sebenarnya orang Aceh itu banyak keturunan Cina, begitu tinggal di Aceh, dia pandai bahasa Aceh, dia langsung mengaku orang Aceh. Kemudian dia kawin sama suku-suku Cina, Jawa di situ, yang ada lain-lainnya, lahirlah anak-anak itu. Yang sebenarnya suku Aceh itu juga sebenarnya adalah suku Cina dari kawinan pada waktu itu. Jarang atau hampir tidak ada diderita pada suku Batak. Karena Batak ini kan di gunung jauh ya. Kalau di Aceh juga dia di pinggir-pinggir laut ya. Slide. Nah ini dia. Kalau yang di atas-atas gunung itu payah ya. Kalau di pinggir-pinggir laut gampang. Slide. Nah di sini kalau kita lihat ya hemoglobinopati ini ada macam-macam. Ada alfa, ada beta, ya, dan di bawah lagi ada beta alfa. Jadi high risk ethnic population. Kalau di sini bisa Southern European, Middle Eastern, Indian, bisa Central and Southeast Asia. Kemudian African, sedangkan ini beta ya, African,
kemudian juga bisa pada Cina. Pada Cina umumnya ini alfa thalassemia. Ini banyak sekali pada Cina, Southeast Asia, dikit pada suku-suku yang lain. Ya, kemudian sickle cell disease, itu sickle cell anemia, ini pada Afrika, kemudian di bawahnya ini Middle Eastern, African, ini apa? African American ya? Ya, Ya, African Amerika. American ya. Terus bawahnya lagi, ini paling bawah apa ini? Karibian. Karibian ya. Sedangkan carrier frekuensinya udah sampai sekian persen, ini sampai 5-12%, satu di antara 5, satu di antara 12, dan approximately sampai 1 dalam 20 ya. Sedikit, dan ini lebih daripada 1 di dalam 4. Slide. Thalassemia, suatu sindrom ditandai penurunan kecepatan sintesis atau absennya pembentukan satu atau lebih rantai globin alfa atau beta, mengurangi sintesis hemoglobin normal. Berakibat ketidakseimbangan produksi suatu rantai globin dan adanya kompensasi dari tubuh sehingga produksi berlebihan dari rantai globin yang lain. Jadi kompensasi ya, kekurangan yang ini dikompensasi dengan produksi berlebihan dari rantai globin yang lain, terjadi presipitasi, terbentuk Hens bodies di dalam eritrosit. Slide. Eritrosit yang mengandung Hens bodies mengalami hemolisis intramedular yang berakibat eritropoiesis inefektif. Nanti di dalam textbook banyak kita jumpa itu eritropoiesis inefektif, yang masa hidup eritrosit dan masa hidup eritrosit yang pendek. Dua keadaan ini bisa kita jumpai. Sering diikuti kompensasi pembentukan rantai globin lain, membentuk konfigurasi lain, contohnya pada thalassemia beta, dibentuk rantai alfa yang berlebihan sebagai akibatnya, sehingga terjadi presipitasi. Untuk mengurangi pembentukan rantai alfa yang berlebihan, dibentuk rantai gamma untuk mengikat rantai alfa, jadi alfa 2, gamma 2. Ini adalah keadaan di dalam tubuh sebagai kompensasi karena rantai beta yang misalnya pembentukan konfigurasi lain, contohnya pada thalassemia beta, dibentuk rantai alfa yang berlebihan. Ya, karena sebagian daripada eritrositnya telah mengalami gangguan, yaitu terjadi beta, rantai beta. Ya, sehingga terjadi presipitasi. Untuk mengurangi pembentukan rantai alfa yang berlebihan, dibentuk rantai gamma, sehingga terbentuklah satu rantai alfa dengan alfa 2, gamma 2. Slide. Klasifikasi rantai berdasarkan globin yang tidak terbentuk thalassemia alfa, penurunan sintesis rantai alfa, thalassemia beta, penurunan sintesis rantai beta, dan pada kelompok ini termasuk juga thalassemia delta beta, thalassemia gamma, delta beta. Slide. Berdasarkan gambaran klinis bisa kita bagi, yaitu thalassemia mayor. Ini sangat tergantung pada transfusi ya, thalassemia mayor ya, karena thalassemia mayor itu banyak yang terjadi ya, gangguan pembentukan daripada thalassemia. Kemudian thalassemia minor atau carrier, ini tanpa gejala. Ya, kalaupun ada gejala minimal sekali, dan thalassemia intermedia. Jadi ingat, ada thalassemia mayor, thalassemia minor atau carrier, dan thalassemia intermedia. Slide. Thalassemia alfa, simbolnya alfa. Slide. Ya, thalassemia alfa, bentuk thalassemia paling sering ditemukan di Asia Tenggara. Terjadi penurunan sintesis rantai alfa, dasar genetik delesi gen alfa. Slide. Klasifikasi berdasarkan klasifikasi silent carrier, alfa thalassemia 2, delesi 1 gen alfa. Jadi kalau delesi itu kita kasih kode kurang ya, kurang alfa, garis miring, alfa. Trait thalassemia alfa, misalnya alfa thalassemia 1, itu delesi 2 gen alfa. Nah, itu kita lihat simbolnya kurang, garis miring, alfa.
atau kurang alfa garis miring kurang alfa. Anemia ringan dengan mikrositosis MCV 60 sampai 75 pentoliter, HbH-nya meningkat, tetapi tidak terdeteksi dengan elektroforesis Hb. Diagnosis menyingkirkan penyebab yang lain. Jadi kalau nggak ada penyebab lain, ya udah pasti itu kelainan hemoglobin. Penyakit HbH terjadi 3 gen. Delesi ya, delesi itu kehilangan gen alfa. Sehingga dibentuklah HbH, yaitu yang kita sebut dengan B4, yang mudah mengalami presipitasi, terbentuk inclusion bodies atau eritrosis yang muda usianya, yang mudah lisis. Penderita dapat tumbuh sampai dewasa dengan anemi sedang, 8-10 gram per desiliter, anemi mikrositik, hipokromik 60-70 centiliter, ukuran eritrositnya, sedangkan Hb-nya yaitu 8-10 gram, kemudian dijumpai basofilik stippling, ada positif retikulositosis, multiple inclusion bodies. Sebahagian besar tidak membutuhkan transfusi, kecuali anemi yang berat. Pemberian asam folat 5 mg per hari itu dapat menghindari oksidan, sehingga Hb itu tidak gampang terpecah. Ya. Jadi pecah itu mengalami pecahlah hemolisis ya. Slide. Hb-Barts hydrocephalus syndrome, delesi 4 gen alfa, ingat ya. Jadi rantai alfa sama sekali tidak terbentuk. Kompensasi terbentuk Hb-Barts gamma 4. Penyebab lahir mati yang sering dijumpai di Asia Tenggara. Ini lahir mati. Lahir bayi mati, nggak pernah hidup. Nah, kita curiga itu satu keadaan di mana delesi daripada rantai Hb-Barts gamma 4. Penyebab lahir mati sering dijumpai di Asia Tenggara. Karena kawin sama kawin ya, efek perkawinan. Gejala menyerupai hidrocephalus karena inkompatibilitas resus, jadi terjadi edema anasarka, udem anasarka, hepatosplenomegali, heparnya membesar, splennya membesar, ikterus berat, kuning, janin sangat anemis, janin mati intrauterin pada minggu 36 ke 40. Nah, ini satu tanda-tanda juga sering kita jumpai. Jadi seseorang itu pada kehamilan menuju tua, itu bayinya selalu mati, itu kita curiga adanya satu kelainan daripada hemoglobin. Slide. Hb 6 gram per desiliter sama dengan gambaran thalassemia berat juga. Hb elektroforesis, Hb-Barts 8-90%, sedikit HbH, Hba juga sedikit, Hbs sedikit. Jika diagnosis prenatal positif, terminasi kehamilan. Ini pada orang-orang yang hamil. Kalau kita lihat Hb-nya itu ya sangat kurang, nah, kita curiga. Periksa orang tuanya itu pasti ada keturunan. Slide. Kemudian kalau tadi kita bicara thalassemia alfa, ini sekarang kita bicara thalassemia beta. Slide. Thalassemia beta merupakan gambaran klinis, bisa gambarannya ringan dan bisa gambarannya berat. Thalassemia beta mayor puli anemi, bentuk homozigot yang tergantung transfusi darah. Jadi sama-sama kawin ada thalassemia homozigot ya. Thalassemia intermedia dasar genetik sangat bervariasi. Bisa dia kawin-kawin dengan yang lain, gambaran klinis antara thalassemia mayor dan minor. Thalassemia minor atau trait itu bentuk heterozigot sering asimptomatik. Kita nggak tahu itu kalau trait ataupun minor. Karena dia bentuknya, ini bentuknya heterozigot ya, dan sering asimptomatik. Tidak ada keluhan ya, tidak ada kelainan. Jadi tanpa disadari kalau trait ini. Slide. Lesi genetik beragam ya. Sebagian besar berupa mutasi pada kompleks gen sendiri, akibat kelainan genetik, sintesis rantai beta terhenti atau berkurang. Jika sintesis rantai beta terhenti sama sekali, terjadilah varian beta zero. Kalau ada masih sebagian ada sintesis, itu varian beta plus. Slide.
Patofisiologi, manifestasi klinis akibat daripada previtasi rantai alfa yang berlebihan yang tidak berpasangan dengan rantai beta, maka terbentuk inclusion bodies. Inclusion bodies itu adalah di dalam eritrosit yang berakibat lisis eritrosit intramedular. Berkurangnya umur eritrosit dalam sirkulasi dan ini menyebabkan anemi tanpa disadari. Slide. Kombinasi anemi dari eritrosit yang kaya HbF memiliki afinitas oksigen yang tinggi dan itu selalu terjadi hipoksia berat, stimulasi produksi eritropoietin. Maka oleh karena terjadi hipoksia yang berat, maka terjadi stimulasi untuk bentuk daripada eritropoietin. Karena kita tahu eritropoietin ini adalah pembentuk eritrosit. Jadi dia tersimulasi supaya membentuk eritrosit sehingga terjadi peningkatan massa eritroid yang tidak efektif. Pembentukan terjadi juga pembentukan tulang, peningkatan absorpsi besi dan metabolik rate yang tinggi. Penimbunan eritrosit abnormal pada lien limpa selalu menyebabkan splenomegali. Terperangkapnya eritrosit, leukosit, trombosit di dalam limpa. Limpanya membesar, jadi hipersplenisme. Slide. Nah, ini skema patofisiologi, kita lihat sendiri. Ini gamma, alfa, beta, ya. Kompensasinya begini, alfa 2 delta 2, afinitas O2-nya meningkat, hipoksia jaringan, eritropoietin terangsang sehingga meningkat, kemudian hemopoiesis berlebihan, terangsang eritropoietin meningkat, ini keadaan yang jelek ya. Hemopoiesis berlebihan tapi nggak tentu-tentu, sehingga splinnya menjadi besar. Terus dirangsang dia ya untuk membentuk eritrosit. Kemudian dalam alfa, ya ekses alfa HbA menurun. Presipitasi rantai alfa pada eritrosit ya. Sehingga eritrosit gampang terjadi hemolisis menyebabkan anemi dan juga akibatnya anemi ini ya eritropoietin terangsang untuk meningkat, dihasilkan. Maka terjadilah ekspresi sumsum tulang berlebihan ya sehingga terjadi juga splenomegali dan hiposplenisme. Ini efeknya ya karena presipitasi rantai alfa pada eritrosit. Kemudian juga beta. Beta juga bisa menyebabkan ekses alfa HbH yang menurun sehingga menyebabkan presipitasi rantai alfa intramedular, eritropoiesis inefektif. Absorpsi ferum meningkat, deposit ferum dalam jaringan berlebihan, terjadi hemokromatositosis jaringan, bisa menyebabkan gagal jantung, gangguan fungsi endokrin, dan kerusakan daripada hati. Jadi pada presipitasi rantai alfa pada eritrosit ini, maka selalu terjadi hemolisis hingga menyebabkan transfusi. Transfusi yang berlebihan bisa deposit ferum di dalam jaringan. Ini yang menyebabkan hemokromatositosis di dalam jaringan. Yang bisa menyebabkan gagal jantung, efeknya, kemudian gagal endokrin, dan terjadi kerusakan hati. Nah ini tanpa kita sadari, kita hanya melihat, loh ada apa jantungnya, kok livernya kok bengkak ya. Nah, kita sebenarnya nggak melihat bahwa ini sudah terjadi satu keadaan patofisiologi. Slide. Thalassemia mayor timbul akibat kegagalan sintesis rantai beta secara komplit. Beta tidak ada, jadi dibuatlah di situ beta 0, beta O, atau hampir komplit beta plus. Ya, jadi berarti sedikit ada. Ya, berkah, amin. Terdapat satu dari
hampir 200 mutasi titik atau delesi yang berbeda dengan gen globin alfa. Ya, berbeda-beda ya. Terjadi ketidakseimbangan rantai alfa. Beta yang berat yang menyebabkan eritropoiesis tidak efektif, anemi berat, dan hemopoiesis intramedular. Oke, Assalamualaikum. Thalassemia mayor, gambaran klinis, mendapat transfusi yang baik, maka produksi HbF dan ya, dia harus mendapat transfusi yang baik oleh karena produksi HbF dan hiperplasia eritroid menurun. Anak tumbuh normal sampai dekade 45 saja. Gejala iron overload ini bisa menyebabkan meninggal karena diabetes mellitus bisa dan sirosis septik. Ya, karena dia terbentuk besi yang berlebihan. Tidak mendapat transfusi yang baik menyebabkan anemia dan gejala memicu serial apa nih? Salah ketik ini. Betimpa yang menjadi rantai gamma menjadi rantai beta sehingga terjadi gejala pucat. Gejala ini di bawahnya lagi, anemis ini bergantung terjadi pada 6 bulan ya, 6 bulan ketika terjadi pergantian sintesis rantai gamma menjadi rantai beta, sehingga anaknya pucat, anemis, kurus, hepatosplenomegaly dan ikterus ringan. Ini nggak bisa diperbaiki. Ya, oke, slide. Gagal tumbuh, infeksi berulang, kemudian pembesaran hati dan limpa, ekspansi tulang, terutama tulang tengkorak dan wajah, yang menyebabkan thalassemia face wajah ya, thalassemia wajahnya itu. Ronsen tulang tengkorak, hair on and appearance, artinya rambutnya sangat sedikit. Gejala iron overload yang sebagai akibat transfusi darah, karena kita transfusi, kita perlu eritrosit, tetapi ikut besinya, terjadi penimbunan besi yang berakibat pigmentasi melanin, defek pertumbuhan, gangguan endokrin seperti terjadi diabetes mellitus, hipotiroidisme, hipoparatiroidisme, kegagalan perkembangan pubertas, gagal jantung, atau aritmia, serta kelainan hati. Slide. Ini adalah facies coli. Tengok wajahnya, ini khas. Nah, wajahnya itu sebenarnya seperti orang menahan sesuatu juga ini. Karena hatinya sudah membesar. Wajah yang khas mongoloid. Frontal busing. Mulut tongos. Ada yang tongos di sini, kalian hati-hati. Rodent-like mood, tapi belum tentu ya. Belum tentu kalian ini penyakit hemoglobinopati. Kemudian bibir agak tertarik, maloklusi daripada gigi. Slide. Hair and appearance. Nah, inilah dia. Slide. Nah, thalassemia mayor. Apabila kita melakukannya pemeriksaan penunjang, yaitu salah satunya adalah darah tepi, maka kita akan menjumpai anemia yang berat. Ini kalau thalassemia mayor ini. HB-nya hanya 2 sampai 6 dengan penurunan MCV dan MCH. MCV menurun, MCH menurun. Ketika kita lakukan hapusan darah tepi, maka kita akan melihat sel-sel eritrosit itu menjadi mengecil dan pucat. Mikrositik hipokromik. Kemudian kita jumpai juga sel target, itu ada sel yang ada intinya di tengah. Kemudian kita lihat ada eritroblast, ini sel pembentuk eritrosit. Ada sel-sel mielosit juga, sehingga sel-sel semua itu bentuknya tidak sama besar, yang kita sebut dengan
anisositosis, bentuknya tidak sama besar, dan bermacam-macam bentuk yang disebut juga poikilositosis. Jadi ada anisositosis, ada poikilositosis. Nah, kemudian muncul retikulositosis. Oleh karena yang muncul, yang timbul itu ya tidak bentuk yang sempurna, maka tubuh mengadakan kompensasi, dia akan membentuk sel-sel darah. Sel-sel darah muda dibentuk itu secara banyak, sehingga menyebabkan yang kita sebut retikulositosis. Retikulositnya tinggi. Nah, itu pada darah tepi kita akan melihat. Pada sumsum tulang, terjadi hiperseluler dengan hiperplasia eritroid. Sel-sel banyak dihasilkan, tapi juga bukan sel-sel normal. Ya, sel-sel eritrositnya hiperplasia. Kemudian cadangan besi meningkat. Slide. Ya, ini gambaran pucat semua ya, yang kita lihat-lihat ini tepinya merah, dalamnya putih. Kemudian di atas ini juga tunjuk, yang besar selnya itu ada inti di dalamnya. Nah, inilah yang kita sebut, ini satu, sebelahnya lagi juga, satu besar, satu kecil, tapi ada inti dalamnya. Ya, ini kita sebut target cell, ya. Jadi ini gangguan bentuk, nggak sempurna, kita sebut target cell. Ini selalu kita jumpai pada keadaan anemi berat seperti ini juga. Ini juga dia, ya. Kemudian bermacam-macam bentuk, ya. Ada kalian lihat ini seperti apa? Buah apa ini? Buah pir atau lain-lain. Jadi ada beragam-ragam bentuk anisositosis. Beragam-ragam ukuran, berapa ragam bentuk, ya, itu poikilositosis. Ada macam bentuk labu, bentuk macam-macam lainnya dari situ. Dan tidak sama besar anisositosis, ya. Anisositosis, poikilositosis. Dan sel-selnya ini pucat semua, anemi. Nah, itulah 3 bentuk. Slide. Thalassemia ini ada thalassemia mayor. Ada minor, ya. Maka kalau mayor, umur daripada eritrosit itu jelas. Kalau dia bentuknya udah nggak benar segala macam, maka datanglah apa namanya, red cell-nya, ya, red cell-nya memendek, tes fragilitik osmotik, eritrosit lebih tahan terhadap larutan hipotonik, Hb elektroporesis, HbF meningkat 10-98%, HbA beta plus tidak ada beta zero, HbA bervariasi. Analisa DNA, mutasi dan delesi spesifik. Slide. Pemeriksaan khusus analisis globin chain sintesis dalam eritrosit, retikulositosit, ada sintesis ratai beta menurun dan rasio alfa beta meningkat. Slide. Thalassemia intermedia, sindrom lebih ringan daripada thalassemia mayor, ketidakseimbangan lebih ringan dalam hal sintesis rantai alfa, yaitu beta plus gamma. Onset pada umur yang lebih tua, kemudian anemi mikrositik hipokromik agak berat, Hb-nya 6-10 gram per desiliter, jarang transfusi atau tidak sama sekali terjadi. Hepatosplenomegali, hemopoiesis, ekstramedular, anemi, deformitas tulang. Slide. Iron load terjadi pada masa dewasa. Jadi hiperload juga di iron load ini terjadi pada masa dewasa. Gambaran hematologi sama seperti thalassemia mayor. Slide. Diagnosa banding. Nah, ini kita lihat ada splenomegali, ada icterus, perubahan morfologi. Nah, kita lihat di sini ada thalassemia positif, ya, icterusnya positif. Kemudian tidak ada terjadi anemi defisiensi besi, tidak terjadi anemi defisiensi besi, tetapi terjadi thalassemia. Jadi pada thalassemia itu splenomegali ada anemia defisiensi besi nggak ada. Nggak ada.
pada thalassemia ada splenomegali dan terus ya. Perubahan morfologi eritrosit tidak sebanding dengan derajat anemi. Nah, sedangkan pada anemi defisiensi besi itu sebanding dengan derajat anemi. Nah, ini perbedaan antara thalassemia dengan anemi defisiensi besi, ya. Dan pada keadaan-keadaan gangguan daripada apa namanya jadi bentuk daripada sel, ya. Kemudian sel target itu pada thalassemia kita jumpai, sedangkan pada anemi defisiensi besi itu bisa ada, bisa tidak. Kadang-kadang anemi defisiensi besi itu bisa juga bentuk eritrositnya itu seperti ada sel target, ya. Kemudian resistensi osmotik pada thalassemia meningkat, pada defisiensi besi normal, besinya menurun, besi serum pada thalassemia meningkat, serum besi. Sedangkan pada anemi itu menurun. TIBC menurun pada thalassemia, pada anemi defisiensi besi meningkat. Cadangan besi meningkat pada anemi defisiensi besi kosong. Ferritin meningkat pada thalassemia, sedangkan pada anemi defisiensi besi menurun. Jadi kalau kita lihat ada sel-sel, misalnya selnya pucat, kalau kita lihat TIBC-nya menurun, kemudian cadangan besi meningkat, ya kita duga ini satu anemi, ya. Tapi kalau cadangan besinya kosong, TIBC-nya meningkat, bisa juga itu anemi defisiensi besi. Jadi kalau ada pucat eritrosit, kita harus periksa apakah dia ada ferritinnya atau tidak. Kalau tidak ada ferritinnya, maka itu mungkin thalassemia. Tetapi kalau ferritinnya meningkat, ya, cadangan besinya meningkat, itu kita sebut thalassemia. Tetapi kalau dia menurun, nah, cadangan besinya menurun, ferritin turun, cadangan besinya kosong, tidak ada sama sekali, ferritinnya menurun, itu bisa kita katakan itu anemi defisiensi besi. HbA2 dan HbF-nya meningkat, sedangkan pada anemi defisiensi besi ingat, Hba, Hbf bisa normal, kemudian cadangan besinya kosong, tak ada sama sekali, dan ferritinnya menurun. Pada anemi defisiensi besi, kalau kita bilang ferritin, maka dia turun, sedangkan pada thalassemia ingat, ferritin itu meningkat. Itu tidak boleh lupa, ya. Ferritin meningkat pada thalassemia, pada anemi defisiensi besi, ferritin menurun. Slide. HbA2, HbF, ya. Tata laksana. Transfusi PRC, paket red cell, secara berkala tiap 4-6 minggu. Hb harus di atas 9 atau 10 gram per desiliter. Karena hati-hati, ini bisa menekan produksi Hb yang abnormal, ya. Cukup untuk menekan produksi Hb abnormal dan cukup untuk turun tumbuh kembang, menurunkan akumulasi Fe. Kemudian leukodepresi, mengurangi resiko sensitasi HLA dan transmisi penyakit misalnya CMP, apa namanya itu? Vaskular. Pemberian ion chelator, yaitu desferoxamine, desferal, mencegah pemumpukan besi, hemochromatocytosis, akibat transfusi, dan patogenesis thalassemia sendiri. Slide. Keempat, ion chelator mengikat besi, diekresikan dalam urin. Mulai diberikan jika kadar ferritin 1000 mg per desiliter atau telah menerima 10-20 kali transfusi. Ini hati-hati juga ya. Kemudian disferal diberikan SK selama 8-12 jam, 5-7 ya, malam setiap minggu.
dosis 25 sampai 50 mg per kilogram berat dan per hari. Ion chelator oral ini Deferriprone dosis 75 mg per kilogram besi per hari terbagi 3 dosis lebih efektif untuk membuang besi jantung. Vitamin C 100-250 per hari meningkatkan efek kelasi besi. Slide. Asam folat yang mencegah krisis megaloblastik. Vitamin E sebagai antioksidan dapat memperpanjang umur sel darah merah. Splenektomi jika kebutuhan darah secara lebih tinggi dan lebih cepat, tunda sampai penderita berumur 5 tahun. Ini ingat splenektomi, jangan gampang-gampang terus karena dikasih darah kan splennya suka besar ya, efeknya dia splenektomi berefek. Kemudian terapi definitif transplantasi sumsum tulang dari saudara kandung. Slide. Splenektomi sebagian besar penderita thalassemia beta. Hipersplenisme ditandai dengan peningkatan kebutuhan transfusi darah atau kebutuhan suspensi eritrosit PRC paket red cell melebihi 250 mg per kilogram berat badan dalam 1 tahun, dihindarkan dengan transfusi lebih awal dan teratur. Hati-hati ya. Splenektomi menurunkan kebutuhan eritrosit sampai 30%. Slide. Setelah splenektomi diberikan antibiotik penisilin V 250 mg atau eritromisin jika alergi penisilin untuk seumur hidup. Karena terhadap resiko mengalami infeksi, splenektomi ditunda sampai umur 5 tahun. Sebelum splenektomi, imunisasi vaksin, pneumococcus, dan hemoglobin inhibisi. Slide. Diet thalassemia menghindari makanan kaya zat besi, misalnya daging sering tiap hari juga tidak baik ya. Dagingnya berwarna merah berarti zat besinya itu tinggi. Kemudian hati juga tinggi, ginjal, sayur, mayur yang berwarna hijau, gandum, semua bentuk roti dan alkohol. Jadi kalau dibilang diet thalassemia supaya HB-nya itu jangan terus tinggi, karena tinggi HB pun bahaya juga. Slide. Ya. HB varian. Ini 2 jam ya. Ya. Iya. HB varian adalah frekuensi hemoglobin abnormal. Tanggal 91 ini harus 2 jam. 19 Jadi K19 K20. Ini K20 kan? Ini semua K19. Oh, bervariasi tergantung lokat. K19 tapi ini 2 jam. Adik-adik, ini K19 1 jam ya? Sebenarnya K19 itu 2 jam loh. 1 jam apa 2 jam, Dek? 1 jam, Dok. 1 jam itu harusnya 2 jam. Next time itu 2 jam. Kan lama kan? Sekarang udah berapa lama? Coba baca, lihat. Udah 1 jam lebih kan? Frekuensi HB abnormal bervariasi tergantung lokasi tempat tinggal dan ras. 4 macam bentuk tersaring. HBS, HBC, HBD, HB delta, dan HBI. HBS di Afrika, prevalensi 40-50%. HBE Asia Tenggara lebih 50% populasi di Thailand Timur. HBE terbanyak dijumpai di Asia Tenggara. Perubahan rantai beta yaitu A kecilnya ya, alfa glutamin nomor 28 diganti oleh lisin. Jadi alfa 2 beta 2 26 glucolisin. Bentuk homozigot ini HBE ya, anemi ringan sampai sedang, mikrositik hipokromi, MCP 60 sampai dengan 80 pentoliter. Maaf, 60 sampai 70 pentoliter. Kemudian bentuk heterozigot sering asimptomatik dan PX elektrosit.
elektroforesis, gangguan pembentukan daripada elektroforesis. HbE yang tinggi, HbF normal, atau lebih kecil dari 5%. Dia bisa normal, bisa lebih kecil 5%. Slide. Bentuk heterozigot ganda dengan thalassemia disebut HbE thalassemia. Bentuk heterozigot ganda, ya. Heterozigot ganda itu lihat, itu catatan saya itu ada. Dengan thalassemia disebut HbE thalassemia. Gambaran klinis dari hematologi mirip dengan beta zero thalassemia. Slide. HbS dapat bersifat heterozigot, homozigot, atau heterozigot ganda. HbSS ya. Kalau dia homozigot, SS gitu. Heterozigot mungkin HbS dan ada Hb satu lagi yang lain. Hb pati lain. Slide. Spektrum klinis HbS ini bisa dibaca, ada sickle cell anemia ya. Kemudian ada Hb elektroforesisnya bisa dilihat di situ bagaimana ya keadaan klinisnya itu biasanya krisis vaso eksklusif, batu empedu ya. Ini batunya sampai HB-nya 710 gram. Ini sebenarnya sudah 2 jam. Ingat ya. Kemudian saldo per beta zero thalassemia, krisis vaso eksklusif, HbE, HB 710 gram, MCV-nya ya antara 60 sampai 80, rasio saturasi per A yaitu 100 dan HbF. Kemudian SB thalassemia, vaso oklusif dan nekrosis. Keterangannya di bawah kalau dilakukan di samping kalau dilakukan elektroforesis dan nekrosis tulang jarang dijumpai. Kemudian hemoglobin S per C ini vasoklusif jarang, retikulusif nekrosis tulang jarang dan apa nih? Hematouria. Slide. Ya. Ketiga penyakit sel sabit, ini sickle cell disease. Spektrum klinis lebih luas, tidak hanya anemia, ya. Kemudian bentuknya kalau dia homozigot HbS itu alpha 2, beta 2, ada tujuhnya S. Kemudian banyak dijumpai di Afrika Barat. Orang kulit hitam Amerika lebih kurang 8%. Gejala mulai dari umur 6 bulan sudah kelihatan. Ya, pada saat HbF itu kan waktu bayi itu HbF masih tinggi, kemudian waktu dia berumur 6 bulan HbF-nya mulai berkurang. Nah, ini sudah mulai terjadi penyakit sel sabit disease, resisten terhadap malaria. Slide. Nah, ini adalah daerah-daerah yang dikunjungi high prevalency sickle cell trait ya, is in parts of Africa. Jadi ada jadi Afrika di situ, and among people with origin in equatorial Africa, the Mediterranean and Saudi Arabia, Africa, in Africa, the highest prevalence of sickle cell trait, of course, between latitude itu ketinggian 15 derajat north and 20 south. Sickle cell disease in the United States ya, jadi tinggi ya pada orang hitam. Mana ditulis orang sickle cell disease in the United States, kemudian white digambarkan ya sedikit ya pada ini apa? Hispadik tinggi sedikit. Orang ASEAN ada 7% ya, 7,6. Native American 80 sampai 20. Dan pada orang black sampai 289. Jadi pada orang black bisa selalu terjadi. Slide. Patogenesis, molekul HbS terjadi mutasi 1 kodon gen beta, alanin alfa diganti dengan timin T terbentuk alfa kecil,
asam glutamate menggantikan valin pada rantai beta. Kalau ada orang tak kuliah ini jangan kasih ya. Ya. HBS pada tekanan nanti memang supaya turun itu sebentar. Ya. HBS pada tekanan O2 rendah bersifat tidak larut. Mengalami presipitasi cycling, perubahan bentuk eritrosit seperti bulan sabit. Slide. Patogenese perubahan eritrosit menjadi bulan sabit mengakibatkan sel sabit dieksekusi, sekwestrasi di limpa, anemi hemolitik, sel sabit sulit melalui kapiler, penyumbatan pembuluh darah. Pasul, eksekusi. Slide. Gejala klinis ya yang timbul yaitu ini sudah dimulai pada 6 bulan pertama daripada tahap kehadiran. Jadi mulai anemi, vasooklusi, nyeri sendi, nyeri tulang, nyeri abdomen karena infak limpa, ulkus kaki sekitar makulus, milkolus, kasus hematouri, infak limpa, kemudian splenomegali pada anak dewasa karena infaknya. Kemudian krisis anemi sel sabit dipicu infeksi, asidosis, dehidrasi, tekanan O2 yang rendah, di pesawat terbang, latihan fisik berat, operasi, krisis berupa painful vaso-occlusive crisis, tulang umur bahu, vertebra infak tulang jari, sindrom hand-foot, dan visceral sequestration crisis menimbulkan acute sickle chest syndrome, sesak napas, tekanan oksigen menurun, dan nyeri dada. Slide. Aplastik krisis dipicu infeksi parvovirus, pansitopeni, retikulositopenia, hemolitik krisis, habis tiba-tiba menurun, disertai retikulosis dan nyeri. Retikulositosis dan nyeri. Ya, inilah dia anaknya. Ya, anak siapa ini? Anak tengku hitam. Kulit hitam. Oke. Slide. Ya, ini perbedaan manifestasi klinis thalassemia dan penyakit sel sabit ini banyak kali ya. Susah dihafal tapi sering-sering dibaca jadi teringat. Sering-sering dibaca jadi teringat. Slide. Pemeriksaan laboratorium ya. Bisa tanda hemolisis, HB elektroforesis. Ini yang paling bagus ya, HB elektroforesis. Tapi memang biasanya itu keadaannya anemia sedang ya. Kalau kita buat hapusan darah tepi, kita ada lihat sel target, sel sabit. Jadi kalau kita buka hapusan darah tepi, kalau kita lihat hanya anemia aja, berarti tidak ada terjadi kelainan-kelainan eritrosit yang lain. Tetapi apabila kita jumpai kelainan-kelainan bentuk eritrosit yang lain, maka kita curiga akan terjadi hemoglobinopati. Tanda-tanda hemolisis juga dijumpai. Ya, ini adalah sickle cell. Sickle cell itu kalian lihat sendiri yang bentuknya berupa sel sabit. Slide. Tata laksananya adalah terapinya asam folat 5 mg per hari. Makanan bergizi, cukup minum, krisis, rehidrasi, infus NaCl. Apabila terjadi krisis ya, direhidrasi dengan infus NaCl. Tapi infus NaCl ini juga harus diperiksa. Tidak boleh sampai meningkat ya. Nanti kalau meningkat itu nggak bagus, natriumnya tinggi. Nah, jadi makanya dia keadaannya ini selalu pada keadaan infeksi, analgetik jika perlu. Sebenarnya ini 2 jam kan memang. Harus 2 jam, bukan 1 jam. Ya, tata laksana, asam folat 5 mg per hari, makanan bergizi, krisis, transplantasi, pencegahan krisis, transfusi teratur, krisis berulang, mengurangi sintesis ABS, hidroksiurea, meningkatkan apa itu? Hapus. Jadi transfusi teratur, menderita krisis berulang. Nah, mengurangi sintesis ABS. Hidroksiurea 15-20 mg per kilogram berat badan meningkatkan HbF dan mengurangi cycling. Thank you. Thank you. 2 jam ya. Itu tulis kertasnya 2 jam. Baiklah adik-adik, kita sudah selesai kuliahnya. Kita berfoto dulu ya.
Iya, Tunggu. nah, berfoto. 1, 2, 3. Smile semuanya dibuka. Ya, Sekali lagi. sekali lagi. Tadi sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, pintar, cantik. Sekali lagi, buka Satu lagi kacamata. dulu. Tangan. Sekali Nah, lagi. sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Udah ya adik-adik. Ya. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi kok nggak ada suaranya ya? wabarakatuh. Udah ya, Dek? Udah? Baik, Dok. Baik, Prof. Aha, Thank terima you. kasih. Thank you. Selamat pagi. Bye-bye. Bye-bye. Selamat Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Prof.